Pengertian balaghah. Secara bahasa, balaghah berasal dari kata balagha yablughu yang artinya sampai atau mencapai. Maksudnya perkataan yang sampai ke hati para pendengar. Secara istilah, balaghah adalah kesesuaian antara kalam atau perkataan dengan muqtada al-hal, tuntutan situasi atau konteks, disertai keindahan lafaz dan kejelasan makna. Ia tepat konteksnya, indah susunannya, dan jelas maknanya. Dua dimensi balaghah. Yang pertama, balaghah al-mutakallim atau balaghah pembicara, yaitu kemampuan pembicara memilih kata yang tepat sesuai konteks dan lawan bicara. Fokusnya cara berbicara, pemilihan kata, ketepatan penyampaian. Yang kedua, balaghah al-kalam, balaghah teks atau kalam, keindahan dan ketepatan susunan sesuai dengan kalimat itu sendiri. Fokusnya keindahan bahasa, kejelasan makna, dan kekuatan pesan. Mengapa Al-Quran puncak balaghah? Al-Quran berbicara kepada semua lapisan manusia dengan gaya yang menyentuh semua level. Ia dapat dipahami oleh orang awam, mengagumkan bagi para ahli bahasa, menyentuh hati bagi kalangan semua manusia, memiliki susunan bahasa yang sempurna. Kemampuan luar biasa ini disebut i'jaz balaghi, yaitu kemukjizatan Al-Quran dari sisi kebahasaan dan balaghah. Ruang lingkup balaghah Al-Quran. Balaghah terbagi dari 3 cabang besar dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ilmu al-ma'ani, yaitu cara menyusun kalimat sesuai konteks, termasuk khobar, insya, amar, dan juga nahi. Selanjutnya ilmu bayan, yaitu cara mengungkap makna melalui tasbih, majaz, dan juga kinayah. Dan yang terakhir ilmu badi, yaitu keindahan, jins, taibak, dan lain-lain. Dan contoh ketiganya seperti pada gambar berikut terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah contoh kitab yang membahas tentang i'jaz balaghi di dalam Al-Quran. Ruang lingkup kajiannya berupa i'rab atau gramatikal, yaitu menganalisis struktur bahasa, kedudukan kata, fungsi, dan hubungannya dengan kalimat. Dan yang kedua adalah balaghah, yaitu menganalisis keindahan, kejelasan, ketepatan makna, dan kekuatan ungkapan ayat, yang mana keduanya ini saling berkaitan. Selanjutnya, khobar dan insya. Ini termasuk ke dalam pembagian ilmu al-ma'ani atau pembagian kalam berdasarkan isinya. Yang pertama adalah khobar. Khobar adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salahnya. Yahtamilu al-sidq wal kidhb. Ia membawa kebenaran ataupun kesalahan. Yang kedua, tujuan aslinya, yaitu ifdha al-faidah dan lazim al-faidah, memberi info baru dan menegaskan sesuatu yang sudah diketahui. 3 gaya penyampaian khobar sesuai kondisi pendengar. Yang pertama, ibtidai, yaitu pendengarnya bersifat netral maka tidak pakai penguat. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Dan yang kedua adalah tolabi, pendengarnya ragu maka pakai satu penguat seperti qad atau inna. Contohnya, sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Yang ketiga, ingkari, pendengarnya menolak maka pakai banyak penguat. Contohnya, demi Allah sungguh Zaid benar-benar berdiri. Contoh dari Al-Quran adalah innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu pakai inna karena ingin menegaskan kepada yang ragu. Inti khobar adalah menyesuaikan gaya penyampaian dengan kondisi pendengar. Selanjutnya adalah insya. Insya adalah kalimat yang tidak bisa dinilai benar atau salahnya karena isinya bukan berita tapi tindakan, salat, doa, tanya, seru, dan lain-lain. Ia dibagi menjadi 2. Yang pertama insya tolabi dan insya ghair tolabi. Insya tolabi di dalamnya terdapat amar atau perintah, nahi atau larangan, istifham atau pertanyaan, tamani atau harapan, nida, seruan, dan panggilan. Sementara insya ghair tolabi di dalamnya ada takjub atau kekaguman, mat atau pujian, zam atau celaan, tahdid atau ancaman, tasliyah, hiburan atau penghiburan. Ringkasan mudahnya adalah khobar itu seperti hujan turun, maka bisa dinilai benar atau salahnya. Sedangkan insya itu seperti tolong tutup pintunya, tidak ada benar atau salahnya, yang ada cuma dilakukan atau tidak. Intinya khobar menyampaikan informasi, maka dapat dinilai kebenaran atau salahnya. Sementara insya menggerakkan tindakan, tidak dinilai benar atau salahnya. Jadi dalam Al-Quran setiap kalimat punya tujuan dan gaya penyampaian yang paling tepat sesuai kondisi pendengar. Itulah puncak balaghah. Amar dan nahi, keduanya masuk ke dalam insya tolabi. Amar atau perintah, makna asalnya menuntutnya dilakukan sesuatu atau tolab al-fi'li. Siyurat atau bentuknya adalah fi'il amar, mudhari' majzum oleh lam amar, dan juga isim fi'il amar.
Makna-makna amar di luar perintah asli. Yang pertama ada doa, yaitu permintaan kepada Allah. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang kedua adalah iltimas, yaitu permintaan kepada sesama. Fastaghfiru rabbakum, maka mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Quran Surat Nuh ayat 10. Dan yang ketiga adalah ibahah, yaitu kebolehan atau izin melakukan sesuatu. Contohnya, kulu washrabu, makan dan minumlah, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Dan yang keempat adalah tahdid, yaitu ancaman terselubung atau bersifat peringatan. A'lamu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, pada Quran Surat Al-Fusilat ayat 40. Dan yang kelima ada takwin, yaitu penciptaan, perintah yang menghasilkan wujud. Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia, pada Quran Surat Yasin ayat 82. Nahi atau larangan, makna asalnya adalah menuntut ditinggalkannya sesuatu secara permanen atau talab al-khaf. Sigot atau bentuknya dari mudhari' majzum oleh lam nahiyah. Makna-makna nahi di luar larangan asli. Yang pertama adalah doa, yaitu permohonan kepada Allah. Rabbana la tu'akhizna, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan yang kedua adalah iltimas, yaitu permintaan kepada sesama. La tamna'ul khaira bainan nas, janganlah kalian menghalangi kebaikan di antara manusia, pada hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah irsyad, bimbingan atau pengarahan. La tas'alu an asya'a, jangan kalian bertanya tentang hal-hal yang jika dijelaskan akan menyusahkan kalian, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 11. Dan yang terakhir adalah tahdid atau taubih, celaan dan teguran atau ancaman serta peringatan keras. Wala ta'su wa ya'lamu, maka janganlah kalian durhaka padahal dia mengetahui, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Jika disimpulkan secara ringkas, amar bisa berarti perintah, doa, permintaan, kebolehan, ancaman, bahkan penciptaan tergantung konteks ayatnya. Sementara nahi bisa berarti larangan, doa, permintaan, bimbingan, atau teguran tergantung kondisi dan tujuan ayatnya. Maka amar tidak bisa selalu berarti perintah wajib, konteks ayatnya yang menentukan. Maka jika membaca Al-Quran kita perlu tahu ilmu balaghah supaya tidak salah dalam menafsirkannya.